Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kepala kantor Kemenang Kota Administrasi Jakarta Selatan Ustaz Dr. Saja Nur Pawaluddin MPD yang saudara di negara kita. Yang saya hormati Kepala BNN Kota Administrasi Jakarta Selatan Muhammad Abu Ghari, Pak Kepala Puspangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan Pak Junun, Pak Kabang Kesram Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan Pak Habib, ini Habib asli Pak. Para alim ulama, para asatidz, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi keagamaan yang alhamdulillah cukup banyak hadir pada siang hari ini. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi apa tanda kami. Ada Pak Ketua Depot, mohon maaf Pak Ketua Depot ya. Yang saya hormati, sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya akan menyampaikan sedikit pantun biar menjegarkan ini. Jangan ngantuk ya. Batang jerami bagaikan tebu. Cakep. Tumbuh subur di bawah randu. Cakep. Silaturahmi penawar kalbu. Cakep. Untuk para tamu yang sedang rindu. Iya. Ya, mudah-mudahan kita hari ini semakin segar dan semangat untuk mengikuti acara diskusi. Sebelum mulai saya akan izinkan saya akan membacakan biodata narasumber pada siang hari ini, yaitu Bapak Al-Mukarram Dr. Andes Haji Nur Pawaluddin MPD. Beliau juga merangkap selaku Kepala Kemenang Kota Administrasi Jakarta Selatan, lahir di Tegal, ya, Jawa asli gitu ya. Tahun tanggal 18 Juli 1967, masih muda ya. Masih muda. Pangkat golongan penata pembina tingkat 1 atau 4D. Di jabatan saat ini adalah Kepala Kantor Kemenang Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pendidikan dari SD, SMP, jauh di Tegal, kemudian SLTA dan MAN IPA di Surakarta. Dari Tegal ke Surakarta beliau hijrah. Lalu pendidikan strata 1 di UIN sekarang, dulu IAIN, ya betul ya. Ambil fakultas Tarbiyah matematika, jurusan matematika. Dan tinggal beliau saat ini di Jalan Buncit, ya Buncit Raya, nomor 2 kantor ya, alamat kantor maksud saya. Alamat kantor Jalan Buncit Raya, nomor 2 Pejaten Barat, Pasar Minggu, dekat samping Republika. Ya, mungkin udah pernah tahu semua. Yang alamat rumah ada Kampung Maruga, RT 005 04 nomor 56, Kelurahan Seruak, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, di Banten. Ini nggak jauh dari sini, cuma berapa menit. Ya, istri 1, ya anak mungkin bisa ditanya dari nanti. Tema yang beliau sampaikan pada diskusi siang ini adalah peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini istilah yang mungkin kalau kita orang awam masih awam. Ini istilah dari Kemenang, Kementerian, artinya mungkin menghindarkan masalah yang sifatnya ekstrim ya, menghindarkan yang keras gitu terhadap kegiatan di masyarakat. Dan ini ada hal yang penting untuk disampaikan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, sehingga akan menyampaikan kepada umatnya nanti, kepada jemaatnya, kepada anggotanya di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Untuk tidak mempanjang kalam, kami serahkan kepada beliau. Namun waktu kita hanya 37 menit, ya. Ini sudah dikurangi beberapa karena setengah jam ini sudah sampai sambutan. Akhirnya dibagi 2, karena nanti ada 2 narasumber. Jadi 90 menit kurang 15 menit, jadi tinggal 75 menit dibagi 2, 35 menit ya.
Jadi untuk penyampaian materi, saya pikir cukup 15 sampai 20 menit, Pak. Ustaz, ya? 15-20 menit, sisanya untuk tanya jawab biar suasana lebih akrab untuk menyampaikan ide-ide yang disampaikan Pak Seto, ide-ide dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh Gansen. Sekarang itu silakan Pak Al-Mukarram, Pak Ustaz Nur Pak Wahidin untuk menyampaikan materi pada masyarakat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Sohibul Hajat, Pak Wali dan Pak Ses sudah jalan, Pak Habib yang saya hormati, dan juga Bapak Kaban S. Bangkor yang juga sangat luar biasa untuk kerukunan di Jakarta Selatan dikawal oleh beliau yang saya hormati, Bapak narasumber Pak Ghazali, dan juga Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Lengkap, ada dari NU, dari Muhammadiyah, dari FKUB, FKDM, FPK, ada juga Ketua Dewan Kota, dan juga para perwakilan majelis agama yang hadir pada kesempatan hari ini, FKMT dan organisasi-organisasi lain yang mohon maaf mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT hari ini kita dapat bersilaturahim. Tadi Pak Sekretaris sudah menyampaikan lengkap tentang silaturahim. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini silaturahim pada hari ini tentu membawa manfaat bagi kita bersama. Muaranya sebenarnya hanya satu, NKRI harga mati. Pertemuan itu. Jadi harapan kita tentu kebersamaan yang digagas kegiatan ini mudah-mudahan juga bisa berjalan dengan lancar dan kita menghasilkan apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi. Ke depan mungkin ada semacam FGD gitu ya, mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan. Salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, dan kita berdoa bagi yang beragama Islam, yang beragama Islam mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Bapak yang saya hormati, karena waktunya sangat pendek, mungkin saya juga tidak terlampau detail berbicara tentang koordinasi ini, tapi yang perlu saya sampaikan bahwa tentu memperkenalkan diri tadi sudah, dan saya diminta oleh pimpinan untuk membersamai Jakarta Selatan baru sekitar 4 bulan. Sebelumnya lebih fasih di dunia pendidikan. Ini adalah hal baru buat saya secara pribadi. Tapi insya Allah bersama-sama dengan warga Jakarta Selatan, kami di Kementerian Agama dan selalu berkolaborasi dengan Pemda, dalam hal ini adalah Pemkot Kota Jakarta Selatan, bersinergi di berbagai hal. Dan hari ini kita berbicara tentang kerukunan. Bapak Ibu hormati, Kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang memang vertikal. Dalam konteks pembinaan memang langsung dikawal oleh Gusmen, oleh Menteri Agama, dari burusi yang lahir sampai kepada yang meninggal, dan untuk seluruh agama yang ada di Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama sering disampaikan bukan Kementerian Agama Islam, tapi Kementerian Agama untuk seluruh agama. Dan itu sudah dicoba oleh Gusmen dan oleh menteri-menteri sebelumnya, bagaimana kita bersinergi untuk seluruh agama berada di bawah Kementerian Agama. Dan berbagai hal terkait dengan kerukunan memang sedang dan dilakukan oleh Kementerian Agama
satu program prioritas yang digagas oleh Gusmen adalah toleransi, tahun toleransi, dan tahun 2023 ini menjadi tahun toleransi yang diharapkan juga memasuki tahun politik. Nah, ini juga strategis sekali Bapak dan Ibu. Hari ini kegiatan silaturahim dan besok sudah masuk tahun politik, bukan hanya besok tapi hari ini juga sudah mulai panas begitu. Terima kasih Pak Yai Moderator tadi menyampaikan, mungkin saya sedikit memperkenalkan tentang moderasi. Kita pahami Bapak dan Ibu, penduduk kita di Indonesia ini begitu besar. Mungkin saat ini sekitar 267 juta jiwa yang terdiri dari terdiri dari 17.504 pulau dan suku bangsanya banyak juga. Ada 1.340 ini menurut catatan Kementerian Agama, dan bahasa daerahnya pun ada 652 bahasa. Artinya memang Indonesia ini begitu luas dan begitu kompleks, dan berbagai macam yang tadi disampaikan, udah orangnya banyak, pulaunya banyak, suku bangsanya banyak, agamanya yang diakui formal itu ada 6. Belum juga dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Ini memiliki potensi untuk tidak rukun. Tadi seawal sudah menyampaikan bahwa apapun kegiatan yang sedang dilakukan hari ini dan kegiatan silaturahim ini adalah untuk mengarah kepada NKRI harga mati. Dan salah satunya adalah pemahaman agama yang tidak lengkap. Ini mungkin salah satu kemudian Kementerian Agama menggagas moderasi, dan sebenarnya ini juga sudah masuk dalam RPJMN yang seharusnya bukan hanya menjadi dikawal oleh Kementerian Agama tapi oleh seluruh warga Indonesia dan oleh seluruh kementerian, karena memang sudah masuk dalam RPJMN. Maka ikhtiar maksimal yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah mensosialisasikan apa itu moderasi beragama. Tapi sebelum itu mungkin saya juga sampaikan, ini ada Pak Imam Syafi'i menyampaikan, dalam satu dunia ini kita berbeda-beda bangsa dan negara. Ada Indonesia, ada mungkin Maroko yang nanti malam akan bertanding gitu ya. Dalam satu bangsa dan negara kita berbeda-beda suku dan bahasa. Dalam satu suku dan bahasa kita berbeda-beda keyakinan dan agama. Dalam satu keyakinan dan agama kita berbeda-beda faham dan aliran. Dalam satu faham dan aliran kita berbeda-beda pemahaman. Dalam satu pemahaman pun masih dipecah. Kita berbeda-beda pengamalan. Sudah pahamnya sama, pengamalannya juga berbeda-beda. Dalam satu pengamalan kita berbeda-beda penghayatan. Dalam satu penghayatan kita berbeda-beda keikhlasan. Dalam satu keikhlasan jaga kebersamaan. Ini dari yang paling besar dunia sampai kepada yang paling kecil, yang kita harapkan juga tentu apapun perbedaannya adalah dalam satu kerukunan. Kemudian izin kami menyampaikan dasar hukum dari moderasi beragama ini. Tentu Undang-Undang Dasar 45, ada Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, ada Perpres 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama yang salah satu tugasnya adalah tentang di bidang agama, dan juga ada Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN ini yang karena ini moderasi agama bukan hanya miliknya Kementerian Agama, karena sudah masuk dalam RPJMN. Kemudian dikuatkan melalui Peraturan Menteri Agama 18 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024. Bapak Ibu saya hormati, ini juga saya mengutip sedikit, mungkin agak lompat-lompat sedikit, Pak Prof. Dr. Kiai Toha Hasan, ya, orang tua kita, almarhum. Di negara-negara Arab, Bapak dan Ibu, pada umumnya, dan negara-negara yang saat ini tidak aman
dan paling tidak ada kedamaian, dicontohkan ada seperti Suriah, Irak, Afghanistan, Yaman, dan Somalia. Ini orang diajak untuk mencintai agama, sangat kuat. Namun tidak mencintai bangsa dan negara. Jadi pemahaman agamanya lebih kepada bagaimana cinta betul kepada agama, tapi menurut Pak Kiai Toha Hasan, tapi tidak diajarkan untuk mencintai bangsa dan negara. Mereka kehilangan cinta pada bangsa dan negara. Yang ini yang jangan sampai terjadi di Indonesia. Andaikan ini terjadi, hampir pasti pertemuan seperti ini tidak akan terjadi, Bapak dan Ibu. Ini yang tentunya kemudian negara berikhtiar, bukan berarti kemudian apakah sudah ada ataukah sekarang ini memang sudah terjadinya dimungkinkannya perpecahan. Kalaupun tidak, tapi ada ikhtiar. Saya sering mengistilahkan begini, Bapak dan Ibu, pada saat kita melihat iklan di televisi atau di radio atau dimanapun, bukan berarti produk itu sudah tidak ada, tapi juga untuk menginformasikan bahwa produk itu tetap ada. Termasuk di dalamnya barangkali boleh diambil contoh, moderasi ini juga sama. Bukan berarti kita melihat Indonesia akan berubah, tapi bagaimana mempilih negara ini supaya tetap bersatu. Ini ikhtiar yang dilakukan dengan moderasi ini. Lalu kemudian apa urgensi dari moderasi beragama ini? Kok disebut-sebut moderasi beragama? Dan mungkin juga saya kembali ke belakang, Bapak dan Ibu, moderasi beragama itu digagas awal oleh Pak Menterinya pada zaman itu adalah LHS, Lukman Hakim Saifuddin. Jadi memang sudah lama, bukan menteri sekarang, tapi memang ini meneruskan saja. Urgensi moderasi beragama pertama adalah bahwa ada tantangan pertama, berkembangnya cara pandang, sikap dan praktek beragama yang berlebihan, ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Kalau dicontohkan tadi Pak Yai Toha Hasan, kalau kekuatan agamanya kuat, tapi kecintaannya tidak terlampau dikuatkan. Ini kan kenapa kemudian muncul moderasi beragama. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua, berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama, bahwa saya yang paling benar, kelompok-kelompok lain tidak benar. Ini yang sering terjadi. Berbagai macam mungkin di berbagai agama, di semua agama ada kelompok-kelompok gitu, tapi merasa bahwa dirinya paling benar, orang lain salah. Ini sudah menjadi benih-benih. Kenapa kemudian ikhtiar Kementerian Agama dengan moderasi beragamanya. Kemudian tantangan yang ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Ya, ini contoh-contoh kasus di lapangan kan sudah mulai kelihatan nih. Dan kekhawatiran itu memang ya harus kita segera, dan apalagi kemudian hari ini digagas oleh pertemuan ini untuk menyatukan, untuk menyamakan persepsi. Ya, pada saat kita berbicara tentang moderasi ini, bagaimana pemahaman tentang agama ini tidak ekstrim. Kemudian Bapak dan Ibu, kami lanjut ke pengertiannya dulu. Apa sih sebenarnya moderasi beragama itu? Ini di slide berikutnya saja. Dalam bahasa Indonesia, pengertiannya adalah pengurangan kekerasan, atau yang kedua penghindaran keekstriman. Itu moderasi. Kemudian dalam bahasa Arab, wasatiyah. Kalau kita kenal di yang sekarang sedang tren di sepak bola, wasit. Wasit ini kan jalan tengah. Ya, ini yang diharapkan tentang moderasi ini. Kemudian secara harfiah mungkin ini bisa diartikan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umat, kemaslahatan
kesepakatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Ini yang menjadi tidak normal itu kan manakala kesepakatan berbangsa yang sudah disepakati kemudian diusik. Yang diusik inilah yang menjadikan mengarah kepada runtuhnya negara kesatuan. Dan ini kita bangun bersama sekali lagi, mudah-mudahan jangan sampai terjadi itu. Gitu. Batasan ekstrim seperti apa sih? Gitu. Mencederai nilai luhur kemanusiaan. Ini yang pertama. Yang kedua, melabrak kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang ketiga, melanggar ketentuan hukum yang menjadi panduan bermasyarakat dan bernegara, baik itu hukum positif maupun juga mungkin hukum adat yang ada di lingkungan masyarakat. Ini ada pepatah lagi, mencintai agama adalah wujud ketaatan beragama, dan mencintai negara adalah bentuk kesadaran berbangsa. Pancasila memberikan landasan untuk mencintai keduanya. Lanjut Bapak Ibu, indikator pada saat berbicara tentang moderasi beragama bukan hal yang sebenarnya absurd sebenarnya, yang tidak bisa diukur. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya 4 indikator utama. Apa saja 4 indikatornya? Pertama adalah komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi bawahannya. Ini pada saat kita komit terhadap kebangsaan, maka disinilah berarti moderasi beragama sudah mulai kelihatan. Dan yang kedua, toleransi. Ini yang memang disebutkannya mudah, tapi dalam implementasinya kadang-kadang lebih susah. Di tingkat bawah kelihatannya datar-datar saja, tapi bisa saja di tingkat bawah pun kadang-kadang muncul hal-hal perbedaan. Jangankan antar agama, di internal agama pun juga memiliki potensi. Ya, 5 menit lagi. Toleransi menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama. Yang namanya toleransi tentu ya, yang di masyarakat sebenarnya sudah kalau kita lihat itu secara umum, yang bukan mayoritas, mudah-mudahan semuanya juga masih toleransi itu masih tertanam, tapi benih-benih itu kadang-kadang muncul pada saat pendirian rumah ibadah misalnya. Pada saat kemudian ada pemahaman-pemahaman yang memang bertentangan, yang ekstrim lah seperti itu. Kemudian yang indikator berikutnya adalah anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kemudian penerimaan terhadap tradisi. Nah, ini juga kadang-kadang mohon izin di kalangan kita Islam juga kadang-kadang diusik juga nih tradisi-tradisi yang sudah berjalan, Maulid misalnya, mohon maaf, itu kadang-kadang sudah diusik juga gitu. Ini memiliki potensi juga, potensi terjadinya gesekan. Maka tadi indikator untuk moderasi ini adalah komitmen kebangsaannya, apakah kita sudah memiliki komitmen atau tidak, apakah kita toleran apa tidak, apakah kita juga anti kekerasan yang tadi juga Pak Ses juga sampaikan, Pak Sekretari sampaikan, kekerasan yang terakhir kemarin di Bandung mungkin seperti itu, dan juga ada banyak contoh yang lain. Penerimaan terhadap tradisi. Ini barangkali Bapak Ibu selintas tentang moderasi, pemahaman keagamaan yang moderat. Ini kemudian bagaimana implementasinya di lapangan, terutama untuk para tokoh-tokoh agama dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Sebenarnya kami meyakini tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat
tertentu yang kadang-kadang memang di dalam masyarakat muncul juga. Kitanya sudah baik, tokoh-tokohnya sudah baik, kemudian baik yang agama maupun tokoh masyarakatnya sudah melaksanakan yang baik, tapi ada saja 1-2 orang. Ada misalnya mohon izin di sebuah masjid yang tadinya pengurusnya adalah organisasi tertentu, secara pelan-pelan organisasi lain berusaha untuk masuk. Kemudian juga pemahaman-pemahaman yang dianggap radikal mulai muncul. Ini memang artinya secara organisasi pun DKM atau apapun itu harus juga dikuatkan. Kalau pengorganisasinya itu semakin kuat, insya Allah apa-apa yang kira-kira bertentangan itu akan susah untuk masuk. Tapi pada saat organisasinya lemah, maka akan masuk juga hal-hal yang tidak diinginkan. Maka salah satu ikhtiar yang juga dilakukan oleh Wali Kota Jakarta Selatan dan juga melalui Kementerian Agama, kami sedang berikhtiar juga untuk mensertifikatkan tanah-tanah wakaf. Kami belum melihat mungkin yang sudah agak banyak di Islam, tapi yang lain kami barangkali juga menggugah bersama dengan Badan Pertanahan Nasional itu juga mensertifikatkan supaya jelas siapa nadirnya dan lain-lain. Ini salah satu ikhtiar untuk bagaimana yang menjadi miliknya kita itu benar-benar kita kuasai. Jangan sampai kemudian orang lain yang juga mungkin berusaha untuk masuk dan mengarah kepada radikalisme itu kita tahan dengan secara administrasi kita miliki dengan baik. Jadi sementara itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Wali yang hari ini juga mengundang kami dan mengajak. Tentu ini menjadi salah satu bagian tugas kami di Kementerian Agama untuk menjaga keutuhan. Sekecil apapun yang kira-kira akan muncul Bapak dan Ibu, kalau kita duduk bersama seperti ini, akan bisa kita juga sampaikan apa sih masalahnya, kita bisa selesaikan bersama. Tapi manakala kemudian tidak pernah ada ngumpul, tidak pernah berbicara, ada masalah-masalah, insya Allah juga akan menjadi meledak dan itu menjadi sebuah masalah. Makanya terima kasih dan apresiasi, dan mudah-mudahan kami juga di Kementerian Agama ke depan akan juga bersama-sama dengan Wali Kota Jakarta Selatan untuk membersamai keutuhan Jakarta Selatan dan secara umum tentu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja Pak Kiai, Pak Moderator yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nur, Kemenag Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menyampaikan presentasi terkait dengan moderasi keagamaan. Moderasi keagamaan. Karena waktunya memang sangat singkat, kita hanya dapat 2 penanya saja. Waktunya singkat. Dari unsur, mohon maaf, belum membedakan dari unsur Islam dan unsur non Islam, biar ada adil ya. Nanti Islam siapa, salah satu saja, biar karena waktunya sangat singkat. Jadi sebutkan nama, unsur organisasi atau lembaga, dan pertanyaan singkat, padat, langsung tujuan kepada narasumber. Silakan. Dari Ibu, iya Bu. Satu lagi. Berarti dari non ini ya. Silakan dari non Islam. Dibantu Ibu dari Islam. bantu mic-nya. Mic Pak, teman-teman mic, bantu mic. Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Aisyah Jakarta Selatan. Moderasi agama. Ada Triatri Akmal dari Aisyah. Tentu ini yang disampaikan oleh beliau adalah kebenaran. Bahwa kemudian di lapangan yang mengarah ke radikalisme itu secara oknum ada. Pasti ada, dan kenyataannya ambil contoh lah, katakanlah pemahaman radikal itu kan mulai muncul juga. Dan kalau kemudian sekarang seolah-olah hanya yang dituduh itu Islam saja, ya ini menjadi masukan juga tentunya bagi kita bersama bahwa sebenarnya bukan hanya di Islam, tapi di yang lain pun yang mengarah kepada intoleran ini kan juga kadang-kadang muncul juga gitu. Jadi maka
bahasa saya untuk ngopengi negara ini sekecil apapun yang kira-kira akan muncul, maka ada ikhtiar. Ikhtiarnya adalah bagaimana mencegah, bagaimana jangan sampai kemudian radikalisme itu akan muncul. Salah satunya kan itu toleransi juga yang tadi disampaikan oleh Pak Yohanes itu ini sudah berjalan di masyarakat. Bahwa kemudian di lingkungan yang lain kadang-kadang muncul kan suka muncul juga. Artinya untuk meminimalkan hal yang sebenarnya hari ini sudah sangat baik, maka ada ikhtiar negara, ada ikhtiar Kementerian Agama untuk bagaimana yang kira-kira mengarah kepada intoleran dijaga dengan moderasi ini. Nah, tentu menjadi tugas kita bersama bagaimana sih pemahaman agama yang moderat itu seperti apa. Dan kami yakini selama ini yang dipahami oleh kita bersama sudah sangat moderat. Tapi bahwa ada orang lain yang satu dua oknum yang mengarah kepada yang tidak moderat ini juga ada. Yang ada inilah berusaha kita sebagai pimpinan agama dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk mendekati itu. Oknum-oknumnya sajalah. Maka kita hanya mengingatkan seperti yang tadi saya contohkan, bukan berarti negara ini tidak toleran kok. Bukan berarti negara ini mau bubar kok gitu. Tapi meminimalkan bagaimana jangan sampai kemudian benih-benih yang muncul gitu, yang seperti dicontohkan di negara lain juga ada gitu, yang arahnya kepada mungkin akan mempersoalkan Pancasila dan lain-lain itulah barangkali ini salah satu tugas kita untuk itu, untuk deteksi dini lah gitu, deteksi dini yang intoleran ini jangan sampai kemudian menjadi membesar. Mohon izin Bunda. Jadi itu barangkali kita ikhtiar pertama adalah untuk mendeteksi itu, bukan berarti kemudian ngecap bahwa kalian adalah radikal, tidak. Jadi mungkin lebih kepada untuk mendeteksi, mengetahui dan pemahaman itu di tokoh-tokoh agama tidak ada masalah. Tapi pemahaman apalagi kita berbicara media sosial yang kadang-kadang ilmu kita para umat itu membaca dari sumber yang tidak sumber utamanya, jangan-jangan pemahamannya berbeda. Apalagi sering juga saya pada saat berbicara di dunia akademisi, sering kita melihat tentang apapun ya, terjemah tentang agama melalui blog, melalui website yang nggak jelas siapa bertanggung jawabnya. Kenapa kita tidak melalui sumber aslinya? Kenapa kita tidak melalui jurnal misalnya sebagai akademisi gitu? Supaya kemudian ada yang mempertanggungjawabkan itu. Tapi pada saat kemudian kita ngambil sumber-sumber yang tidak jelas, ini akan menjadikan penanaman, apalagi media sosial sekarang kan sangat mempengaruhi kita bersama. Untuk itu barangkali ya Kementerian Agama, pemerintah dalam hal ini hadir untuk juga menjaga jangan sampai benih-benih yang memang sudah ada ini berkembang. Barangkali itu kepada Pak Yohanes tadi apresiasi tentu bahwa sudah diakar rumput dan kita juga merasakan, kita merasa gak ada apa-apa kok di bawah. Yang namanya toleransi juga sudah toleransi dari dulu gitu. Tapi satu dua masih muncul. Nah, yang muncul itulah barangkali harus kita menjadi openan kita bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri hapus sekali lagi untuk mengucapkan Pak Nur telah menyampaikan jawaban singkat padat terkait dengan toleransi beragama sesuai dengan tema yang dipilih pada sore hari ini. Nah, mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Jadi ini merupakan masih PR kita semua, PR tokoh agama, tokoh masyarakat, PR kita habis selesai waktu. PR bapak dong, PR saya nggak mau kerjain PR. Kita semua. Saya kira itu dan kami atas nama dan moderator serta pimpinan Kota Jakarta Selatan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setia kepada para peserta kegiatan pada siang hari ini. Karena tadi dibuka oleh pantun yang akan ditutup dengan pantun. Batang jerami, buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Cakep. Semoga bisa bertemu lain kali di kemudian hari. Cakep. Waalaikumsalam.